Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsabila Wulandari, NIM B231200102. Saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan al-Amawi al-Quraisy, berasal dari Bani Umayyah, lahir pada tahun ke-6 tahun Gajah, kira-kira 5 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Nama panggilannya Abu Abdullah dan gelarnya Dzun-Nurain, yang punya dua cahaya. Nama ibu beliau adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar, yaitu sesudah Islamnya Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harithah. Beliau adalah salah satu sahabat besar Nabi Muhammad SAW, serta termasuk pula golongan as-sabiqun al-awwalin, yaitu orang-orang yang terdahulu Islam dan beriman. Utsman adalah seorang yang saudagar kaya tetapi dermawan. Beliau adalah seorang pedagang kain yang kaya raya. Kekayaan ini beliau belanjakan guna mendapatkan keridhaan Allah, yaitu untuk pembangunan umat dan ketinggian Islam. Beliau memiliki kekayaan ternak lebih banyak daripada orang Arab lainnya. Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia 6, yang anggotanya dipilih oleh Khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awwam, dan Talhah bin Ubaidillah. 3 hari setelah Umar bin Khattab wafat, bersidanglah panitia 6 ini. Abdurrahman bin Auf memulai pembicaraan dengan mengatakan, siapa di antara mereka yang bersedia mengundurkan diri? Ia lalu menyatakan dirinya mundur dari pencalonan. 3 orang lainnya menyusul, tinggallah Utsman dan Ali. Abdurrahman maka Utsman bin Affan menjadi khalifah ketiga dan yang tertua. Pada saat diangkat, ia telah berusia 70 tahun. Peristiwa itu terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Pengumuman dilakukan setelah selesai sholat masjid di Madinah. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjid Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, pada masanya khutbah Idul Fitri dan Adha didahulukan sebelum sholat. Begitu juga azan pertama pada sholat Jumat. Di masanya, kekuatan Islam melebarkan ekspansi untuk pertama kalinya. Islam mempunyai armada laut yang tangguh. Muawiyah dan Abu Sufyan yang menguasai wilayah Syria, Palestina, dan Lebanon membangun armada itu. Prestasi yang diperoleh selama menjadi khalifah. Prestasi yang diperoleh selama beliau menjadi khalifah antara lain menaklukkan Syria, kemudian mengangkat Muawiyah sebagai gubernurnya, menaklukkan Afrika Utara dan mengangkat Amr bin As sebagai gubernur di sana, menaklukkan daerah Arjan dan Persia, menaklukkan Khurasan dan Nashabur di Iran, memperluas Masjid Nabawi, Madinah, dan Masjidil Haram, membakukan dan meresmikan mushaf yang disebut Mushaf Husnamani, yaitu kitab suci Al-Quran yang dipakai oleh seluruh umat Islam seluruh dunia sekarang ini. Khalifah Utsman membuat 5 salinan dari Al-Quran ini dan menyebarkannya ke berbagai wilayah Islam. Setiap hari Jumat, beliau memerdekakan seorang budak. Masa pemerintahan Utsman bin Affan tidak terputus dengan rangkaian penaklukan yang dilakukan kaum muslimin pada masa pemerintahan Khalifah Umar. Ketika itu, Armenia, Afrika, dan Siprus telah dikuasai. Kaum muslimin terus memperkokoh kekuatan di Persia yang telah ditakluk di tangan mereka sebelumnya. Perluasan itu meliputi bagian pesisir pantai atau kelautan, karena pada saat itu kaum muslimin telah memiliki armada laut. Pada pemerintah Utsman, negeri Tabaristan berhasil ditaklukkan oleh Sa'id bin Ash.
Dikatakan bahwa tentara Islam dalam penaklukan ini telah menyertakan Al-Hasan dan Al-Husain, kedua putra Ali. Begitu pula Abdullah bin Al-Abbas. Pada masa pemerintahan Utsman pun kaum muslimin berhasil memaksa Raja Jurjun untuk memohon berdamai dari Sa'ad bin As, bersedia menyerahkan upeti senilai 200.000 dirham setiap tahun kepadanya, termasuk juga menumpas pendurhakaan dan pemberontakan yang terjadi di berbagai negeri yang telah masuk ke bawah kekuasaan Islam. Pendurhakaan itu ditimbulkan oleh pendukung-pendukung pemerintah yang lama, atau dengan kata lain pemerintahan sebelum daerah itu berada dalam kekuasaan Islam. Mereka hendak mengembalikan kekuasaannya. Daerah tersebut antara lain adalah Khorasan dan Iskandaria Haman Umar. Menurut para ahli sejarah, mereka berpendapat bahwa zaman pemerintah Khalifah Utsman bin Affan sebagai zaman keemasan, di mana tentara Islam mendapat kemenangan yang luar biasa, satu demi satu, dan mereka dapat menguasai banyak dari negeri-negeri yang dahulunya berada di bawah kekuasaan Romawi, Persia, dan juga Turki. Secara singkat, umat Islam pada saat itu telah sampai pada puncak kekuasaan dan kekuatan di bidang kemiliteran yang tidak diraih oleh zaman-zaman sesudahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.